Rasulullah SAW bersabda, "Jika zaman itu telah dekat, banyak mimpi orang beriman tidak bohong, dan sebenar-benar mimpi di antara kalian adalah mimpi orang yang paling jujur dalam perkataan. Dan mimpi seorang muslim adalah satu dari 46 bagian kenabian." Bagi kalian yang memiliki mimpi terkait perjuangan atau kemaslahatan umat, silahkan hubungi nomor yang tertera. Terima kasih. Silakan ya. Muhammad Qasim mengajak kita semua untuk membunuh Dajjal. Kita ini yang di Tanah Ujra. Iya. Silakan gambarkan mimpinya seperti apa. Pas ingin berjalan, semua sudah siap-siap berjalan. Saat ada Dajjal, di sini ada yang mengikuti Dajjal. Oh, di sini ada yang pengkhianat, terpengaruh. Iya. Jadi ikut bersama Dajjal malah. Ikut. Lagi perempuan kita yang nanya. Nggak kelihatan. Enggak. Dajjalnya mati. Mati. Lah yang tadi, yang dari sini satu orang Juga mati. mati juga. Dibunuh sama Muhammad Qasim juga. Wah. Pas ada yang mengikuti Dajjal, langsung dibunuh sama Muhammad Qasim. Selain Nabi Isa juga membunuh, tetapi juga Muhammad Qasim ikut memenggal, ya. Jadi ini walaupun memang kontroversi, tapi sudah pernah dijelaskan oleh Ustadz Dede, ya. Silakan para pemirsa yang baru nonton, mungkin ini kaget, kok bertentangan dengan hadis? Tidak. Dajjal datanglah Ya'juj Ma'juj. Semua berlindung di gua. Oh, jadi ketika pengumuman Ya'juj Ma'juj muncul, semua ke gua. Iya. Itu semuanya itu ingin keluar. Ada 5 orang yang nggak mau keluar. Baik, semua ingin keluar. Iya. Tapi keluar beneran? Beneran. Langsung diinjak sama Ya'juj Ma'juj. Oh, langsung mati. Iya, langsung dimakan. Saat itu di luar gua itu sepertinya sudah tenang. Oh, tapi tidak nurut. Iya. Pada keluar juga. Jadi, pada keluar. Terus setelah itu, Tinggal 5 orang yang 5 orang. Boleh nggak dibocorkan 5 orang ini? Boleh. Setelah dikonfirmasi ulang, ternyata yang berada di dalam goa adalah 7 orang. Namun, 2 orang tidak terlihat wajahnya dengan jelas, alias samar. Sebutkan. Ada Imam Mahdi. Oh, Muhammad Qasim. Ya. Terus? Saya. Wah, Ibu saya. alhamdulillah, ya Allah. Terus? Kang Diki. Alhamdulillah. Terus? Mas Julian. Jadi, sisa 5 orang. Ya. Hingga meninggal di gua. Meninggal di gua. Iya. Masya Allah. Takwil oleh Ibnu Sirin berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sosok Muhammad Qasim sebagai pemimpin takwil. Dalam mimpi, Muhammad Qasim tampil sebagai pemimpin spiritual dan strategis yang membimbing orang-orang menuju kebenaran dan keselamatan. Penafsiran menurut Ibnu Sirin. Melihat seorang pemimpin, adil atau wali dalam mimpi menunjukkan datangnya hidayah, bimbingan, dan keselamatan dari fitnah besar. Tafsir Al-Ahlam, Ibnu Sirin. Jika pemimpin tersebut memimpin perang melawan kebatilan, maka itu adalah simbol perjuangan melawan hawa nafsu, dajjal dunia, dan ujian akhir zaman. Kaitannya dengan Al-Quran. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Quran Surat As-Sajdah 24. Kemunculan Dajjal dan pengkhianatan penghuni uzlah. Takwil. Dajjal adalah simbol fitnah terbesar, dan orang-orang munafik yang mengikutinya adalah simbol dari orang yang berpaling dari kebenaran saat ujian besar datang, menurut Ibnu Sirin. Melihat Dajjal adalah peringatan akan datangnya fitnah besar, kehancuran spiritual, dan ujian keimanan. Tafsir Al-Ahlam. Orang munafik yang berpihak pada Dajjal melambangkan orang yang tampak baik dalam kelompok, tapi hatinya condong pada kebatilan. Hadis Nabi. Tidak ada satu makhluk pun sejak penciptaan Adam sampai datangnya kiamat yang lebih besar fitnahnya daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Pemenggalan Dajjal dan orang munafik. Takwil. Ini adalah simbol kemenangan atas hawa nafsu, kebatilan, dan pengkhianatan. Dalam mimpi, pemenggalan bukan sekadar kekerasan fisik, tapi simbol pemutusan ikatan dengan fitnah dan kemunafikan. Menurut Ibn Sirin, membunuh musuh dalam mimpi, konon mengalahkan ujian berat, penyimpangan, atau setan. Pemenggalan komalan tindakan tegas untuk memutus jalur kebinasaan. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Takwil. Ya'juj dan Ma'juj adalah simbol kerusakan masif, kekacauan global, dan kengerian dunia menjelang akhir zaman. Menurut Ibnu Sirin, melihat Ya'juj dan Ma'juj, datangnya, fitnah dan kerusakan yang tak bisa dilawan dengan kekuatan biasa, melainkan hanya bisa dihindari melalui perlindungan dari Allah
dan tempat persembunyian, misal, goa, Al-Quran. Hingga apabila dibukakan tembok, Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya 96. Masuk ke dalam goa, takwil. Goa adalah simbol perlindungan ilahi, tempat uzlah, tempat bertahan dalam fitnah akhir zaman. Menurut Ibn Sirin, goa, tempat suci, perlindungan dari bencana, dan tanda keselamatan ruhani. Orang-orang yang tetap di goa adalah simbol golongan yang diselamatkan karena tetap sabar dan istiqomah. Al-Quran. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Quran Surat Al-Kahfi 13. 7 orang yang bertahan di goa hingga meninggal. Takwil. Angka 7 sering menjadi simbol kesempurnaan spiritual dalam mimpi. Bertahan di dalam goa hingga wafat menunjukkan bahwa mereka adalah golongan yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, terjaga dari fitnah. Menurut Ibnu Sirin dan simbolisme ruhani, meninggal dalam goa, Syams wafat dalam kondisi beruzlah, berserah diri, dan berpegang pada kebenaran. 7 orang mungkin merupakan simbol Ashabul Kahfi, zaman akhir. Kaitannya dengan hadis dan Quran, fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling berat, maka bersembunyilah dari fitnah itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Kesimpulan takwil mimpi. Mimpi ini adalah peringatan dan kabar gembira sekaligus. Peringatan akan datangnya ujian akhir zaman, fitnah Dajjal, pengkhianatan internal, dan kerusakan global. Ya'juj Ma'juj. Kabar gembira bagi orang-orang yang tetap istiqomah bersama pemimpin yang diberi ilham dan petunjuk, seperti Muhammad Qasim dalam mimpi. Goa menjadi simbol tempat uzlah dan benteng iman, dan 7 orang yang tetap di dalamnya adalah lambang dari kelompok yang diselamatkan dari fitnah besar, walaupun mereka wafat. Resume, Dajjal dalam mimpi melambangkan fitnah besar, kebohongan, dan ujian iman, pengkhianatan 1 atau 2. Orang mencerminkan kemunafikan dari kalangan terdekat. Pemenggalan Dajjal dan para munafik menandakan kemenangan iman atas kebatilan. Kemunculan Ya'juj Ma'juj melambangkan kekacauan besar dan ujian global yang dahsyat. Masuk ke dalam goa adalah simbol perlindungan iman dan menjauhi fitnah dunia. Keluar dari goa sebelum waktunya mencerminkan kecerobohan dan tergoda rasa aman palsu. Orang-orang yang keluar dari goa binasa karena tidak sabar dan tergesa-gesa. 7 orang yang tetap di dalam goa mewakili kelompok kecil yang sabar dan istiqomah. Mereka wafat dalam goa sebagai simbol husnul khatimah dan perlindungan dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kabar kenabian telah tiada, kecuali mimpi yang baik yang dimimpikan oleh seorang muslim, atau mimpi yang diperlihatkan kepadanya." Hadis Sunan Ibnu Majah, nomor 3889.